Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rohman di program Kabar Petang edisi Kamis 27 Januari 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan dokumen strategis pertahanan kepada 3 matra TNI, termasuk pertahanan di ibu kota negara yang baru. Hal itu dilakukan dalam rapat pimpinan Kementerian Pertahanan atau Kemenhan 2022 pada Kamis 20 Januari yang lalu. Dalam rapat itu, Prabowo juga mengatakan telah menyerahkan sejumlah dokumen strategis kepada 3 matra TNI. Dokumen itu, kata dia, akan digodok untuk kemudian dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penyelenggaraan pertahanan negara. Nah, pemirsa, bagaimanakah sistem pertahanan Indonesia saat ini? Apakah lokasi IKN rentan mengalami ancaman pertahanan dan gangguan keamanan? Dan apakah prospek geostrategis kepindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional Bung Budi Mulyana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah sehat, Bung ini. Insya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah, ini tampak ceria ini. Mudah-mudahan sehat selalu ini. Amin. Baik, Bung. Langsung saja ini kalau Anda melihat terkait dengan sistem pertahanan Indonesia, ini sistem pertahanan Indonesia saat ini itu seperti apa ini, Bung Budi? Bisa dijelaskan? Ya, kalau merujuk ke perundangan yang ada di Indonesia ya, setidaknya di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Jadi sistem pertahanan negara yang diadopsi Indonesia itu kan sistem pertahanan yang bersifat semesta. Sering juga disebut sebagai Sishankam Rata, sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Apa sih yang dimaksud dengan semesta itu? Itu yang melibatkan seluruh warga Indonesia gitu ya. Kemudian juga meliputi keseluruhan wilayah Indonesia dan mencakup seluruh sumber daya nasional yang ada di Indonesia. Yang kemudian itu dikelola secara terpadu, terarah, berkelanjutan ya. Walaupun demikian, tetap bahwa komponen utamanya itu ya militer ya, TNI gitu. Sedangkan rakyat itu diposisikan sebagai kekuatan pendukung gitu. Kenapa ini dipakai ya oleh Indonesia? Setidaknya kalau kita melihat secara historis, kita tahu bahwa proses kemunculan militer di Indonesia ini kan militer yang bermuara dari kekuatan rakyat ya pada masa revolusi Indonesia kan. Jadi tidak kemudian dibentuk secara terstruktur dari pemerintahan semata gitu. Makanya kemudian dulu kan dikenal ada Laskar ya, kemudian ada kelompok-kelompok pejuang yang berlatar belakang organisasi keagamaan dan seterusnya, yang itu menjadi pembentuk komponen kekuatan militer di Indonesia. Maka kemudian ini diadopsi dalam pertahanan militer Indonesia modern, pelibatan warga negara. Itu di satu sisi. Di sisi lain memang dengan luas wilayah yang sangat luas ya, Indonesia itu sekitar 2 juta kilometer persegi darat plus 3 juta kilometer lautan gitu ya. Tentu ini membutuhkan sebuah effort yang luar biasa untuk menjaga pertahanan dan keamanannya.
Tetapi di sisi lain Indonesia ini kan memiliki kelemahan. Kita masih negara yang berkembang gitu ya, belum menjadi negara yang maju, ada keterbatasan sumber daya, maka dari situ pelibatan rakyat ini ya kalau dalam kacamata saya ini menjadi semacam efisiensi gitu ya. Dengan jumlah tentara organik yang tidak terlalu banyak, ya jumlah TNI kita kan hanya sekitar 400 ribuan dibandingkan dengan luas wilayah yang tadi saya sebutkan. Dengan jumlah alutsista juga masih terbatas ya. Tapi dengan pelibatan rakyat, kalau itu sewaktu-waktu dibutuhkan gitu ya, ini apa namanya efisiensi gitu ya. Walaupun memang nanti ada titik lemah yang harus diwaspadai karena memang dalam situasi perang ini kan tidak mudah ya mengkonversi kekuatan rakyat menjadi kekuatan militer yang punya skill memadai gitu ya, itu kan butuh waktu gitu. Ya syukurnya gitu ya, ini dalam kondisi damai ya aman-aman saja gitu. Jadi itu yang saya lihat ya dari sistem pertahanan Indonesia. Maka kemudian memang ada celah-celah yang harus diwaspadai gitu ya dari sistem yang ada ini agar kemudian tidak menjadi titik lemah dari keberadaan negeri Indonesia ini. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian, bagaimanakah sorotan Anda terkait dengan komponen intelijen di Indonesia saat ini, termasuk keamanan di dalam negeri dan juga masyarakat, serta keamanan cyber? Kan kita mau nggak mau kita hidup di era digital saat ini. Ya, Ini menurut Anda seperti apa ini, Bung Budi? ya intelijen itu kan bagian yang tidak terpisahkan ya dari pertahanan suatu negara ya. Karena intelijen ini kan fungsinya adalah dia supply informasi data yang kemudian dianalisis untuk bisa memetakan kemungkinan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan ya, ATHG itu ya. Nah ini yang kemudian dibutuhkan peran intelijen negara gitu. Walaupun nanti semestinya kan intelijen ini bisa mengidentifikasi apa yang kemudian menjadi potensi ancaman dari luar negeri, apa yang menjadi potensi dari dalam negeri gitu ya. Dan kemudian dari situ bisa dirumuskan, dianalisis kira-kira bentuk antisipasi dan bentuk cara penanggulangannya itu seperti apa gitu. Makanya kemudian keberadaan intelijen ini sangat penting ya. Dan di Indonesia sebenarnya kan intelijen itu tidak semata ada di militer ya, di BAIS ya, Badan Intelijen Strategis yang ada di TNI, tapi juga ada di level negara, BIN, Badan Intelijen Negara gitu ya. Kemudian juga di setiap kementerian ya dalam skala tertentu itu ada intelijennya, bahkan di Kementerian Pertahanan pun ada intelijennya. Cuman kan nanti masalahnya bagaimana sinergitas antara lembaga-lembaga intelijen yang ada gitu. Jangan sampai mereka satu sama lain disusupi oleh kepentingan-kepentingan individu, kelompok, bahkan khawatirnya kepentingan asing gitu. Kalau kita contoh misalkan di Amerika itu mereka punya dewan bersama namanya NIC, National Intelligence Council ya, yang itu menyatukan keberadaan intelijen-intelijen yang ada gitu. Dulu BIN itu kan diharapkan seperti itu, cuman ya kita tahu saat ini mungkin belum optimal ya fungsi sebagai sebuah dewan bersama dalam konteks intelijen. Tadi juga disinggung terkait dengan perkembangan ICT ya, informasi, komunikasi dan teknologi, terutama di dunia maya ya, di dunia cyber, bahwa memang ada bentuk ancaman yang baru yang apa namanya yang belum tercover ya kalau kita melihat dari matra-matra pertahanan yang ada di Indonesia ya. Kan kalau secara tradisional matra pertahanan itu kan hanya 3, darat, laut, udara gitu. Sedangkan dunia cyber ya, dunia maya ini kan perlu diidentifikasi gitu. Ancaman di bidang cyber ini harus diantisipasi oleh siapa gitu.
Walaupun kalau yang saya ketahui bahwa di masing-masing matra pun mereka punya 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 bagian cyber ya sesuai dengan matranya masing-masing, darat, laut ataupun udara gitu. Nah, mungkin memang belum terlalu signifikan ya ancaman di dunia cyber ini, walaupun tentu ini harus menjadi bahan masukan agar kemudian pertahanan di bidang cyber ini perlu kemudian mulai dirumuskan gitu ya. Terlebih kalau kita lihat misalkan regulasi-regulasi terkait dengan ICT ini, informasi teknologi komunikasi ini memang relatif lambat gitu ya untuk kemudian menyediakan regulasi-regulasi untuk menangkal ancaman terutama dari luar gitu ya. Bahkan ya yang terjadi adalah ini digunakan untuk memantau ya pihak-pihak yang dianggap berseberangan dengan pemerintah, misalkan tentang hoax dan lain sebagainya. Semestinya kan tidak sekedar itu gitu, karena memang justru ancaman cyber dari luar ini lebih lebih harus diwaspadai gitu. Itu Bung Ajis. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat saat ini kan pemerintah Indonesia sedang gencar-gencarnya ingin melakukan pemindahan ibu kota ya. Jadi mau membangun ibu kota negara yang baru. Nah, terkait dengan lokasi IKN yang baru ini menurut kacamata Anda, apakah lokasinya ini cukup strategis dan juga apakah lokasi IKN yang baru ini rentan mengalami ancaman pertahanan, gangguan dan keamanan dari luar atau seperti apa? Bisa dijelaskan, Bung Budi? Ya, secara geografis memang kan ada pertimbangan-pertimbangan ideal ya untuk bisa menempatkan ibu kota negara itu ada di mana gitu ya. Mungkin ada pertimbangan ekonomis gitu ya, kemudian akses, kemudian ada pertimbangan keamanan, dia bisa terlindung dari ancaman terutama dari luar gitu ya. Jadi sebelum masuk ke ibu kota ya dia harus melewati daerah-daerah lain gitu ya. Atau juga ada pertimbangan sosiologis, dia harus menjadi representasi dari keberagaman yang ada di Indonesia gitu. Jadi memang banyak pilihan dan memang tidak selalu ya ibu kota itu harus di tengah-tengah dan tersembunyi gitu ya. Contoh misalkan ibu kota Korea Selatan itu kan Seoul. Seoul itu justru menjadi kota yang terdekat dengan perbatasan Korea Utara. Padahal mereka dalam situasi perang kan, sampai sekarang belum ada perjanjian damai antara Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi artinya Korea Selatan pun justru tidak memindahkan ibu kotanya supaya menjauh dari arena perang misalkan seperti itu. Atau misalkan ibu kota Amerika Serikat ya, Washington DC itu kan juga ada di daerah pinggiran ya, pinggir tepi timur benua Amerika gitu. Jadi tidak mesti ditempatkan di tengah-tengah yang jauh dari akses ancaman dari luar gitu. Yang penting adalah bagaimana kemudian bisa menyiapkan ibu kota yang baru itu memiliki sistem pertahanan keamanan yang memadai gitu ya, yang memang apa namanya ya nanti pastilah itu harus difikirkan bagaimana penempatan pasukan-pasukan strategis gitu ya yang bisa digerakkan dengan cepat di kisaran ibu kota. Seperti misalkan di Jakarta itu kan ada dari Angkatan Darat itu batalion-batalion mekanis yang ditempatkan di seantero sekeliling ibu kota negara gitu. Sehingga kalau ada kejadian tertentu, karena kalau misalkan berbicara perubahan elit itu kan pasti yang dituju adalah ibu kota, maka kemudian pergerakan pasukan itu harus bisa dilakukan secara cepat gitu ya. Atau misalkan dari aspek angkatan udaranya ya, Jakarta kan punya pangkalan udara Halim di pinggiran yang langsung gitu ya. Kemudian juga dari akses laut ya, salah satu pangkalan armada laut itu kan di Tanjung Priok yang memang semuanya ada di kisaran ibu kota gitu. Nah pertanyaannya adalah ketika Indonesia memindahkan ya rencana ya sudah disetujui dalam bentuk undang-undang ibu kota itu ke apa nama kotanya Nusantara ya di Nusantara. Kalimantan Timur, penyiapan
kekuatan pertahanan ibu kotanya itu ya saya pikir mungkin sudah dirumuskan ya seperti yang tadi di awal disebutkan oleh Menteri Pertahanan sudah disampaikan. Cuman kan ini butuh waktu ya untuk kemudian menyiapkan pasukan daratnya, apalagi kemudian harus dibentuk pelabuhan laut, kemudian akses pangkalan udaranya gitu ya. Walaupun mungkin untuk sementara ini kan bisa menggunakan tempat-tempat strategis yang terdekat, misalkan kalau dari Penajam itu atau dari Kutai itu kan paling dekat kan ke Balikpapan gitu ya atau ke Samarinda gitu. Yang di situ mungkin sudah ada memadai pelabuhan laut atau pangkalan udara gitu. Cuman masalahnya nanti di alokasi pasukan gitu ya. Dan ini memang mau tidak mau harus difikirkan dengan matang. Terlebih ketika memang kita melihat dari sisi geografis Kalimantan Timur ini kan daerah perbatasan ya, dekat dengan perbatasan. Dulu kan langsung berbatasan dengan Malaysia gitu ya. Sekarang kan ada Kalimantan Utara ya, ada satu provinsi lah yang kemudian menjadi buffer ya. Kemudian di situ juga dekat dengan Filipina gitu ya. Kemudian juga dekat dengan daerah konflik yang sekarang jadi daerah konflik di Laut Cina Selatan gitu. Belum lagi misalkan terhadap akses lautan itu dekat dengan selat selat yang menghubungkan antara Samudra Pasifik di utara ya, Filipina ke arah Samudra Hindia gitu ya, lautan dalam Selat Karimata ya seperti itu. Dan ini adalah selat dalam yang itu mudah diakses oleh kapal selam yang dia ya sejauh sepengetahuan saya radar kapal selam Indonesia itu kan masih lemah. Dan itu lautan yang dalam di atas ya 2.000-3.000 meter gitu ya kedalaman lautnya itu, sehingga seringkali juga didapati kapal-kapal selam asing itu dia melewati tanpa memenuhi kaidah UNCLOS hukum internasional. Betul bahwa lewat alur laut kepulauan Indonesia atau ALKI itu kan tanpa izin ya, bagian dari innocent passage gitu. Tapi ada aturan juga bahwa innocent passage itu kapal selam tidak boleh nyelam, harus naik gitu. Dan selama ini sering dilanggar ya oleh negara-negara yang punya kekuatan kapal selam tenaga nuklir gitu ya. Nah, ini juga semestinya ya sudah menjadi catatan yang harus diperkuat ketika memang ibu kota Indonesia itu akan ada di daerah sana gitu. Tinimbang di Jakarta kan Laut Jawa itu laut dangkal ya, hanya 200 meter kedalaman lautnya gitu. Jadi antisipasi keamanan lautnya itu lebih aman ya dibandingkan dengan di Selat Karimata. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung Budi. Ini menyinggung terkait dengan apa yang sudah Anda sampaikan tadi ya, bahwasannya lokasi ibu kota negara yang baru ini kan berbatasan dengan berbagai macam pertahanan dari negara-negara tetangga dan juga ada selat dengan kedalaman yang cukup dalam tadi. Nah, kalau Anda melihat terkait dengan hal tersebut, apakah lokasi ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur ini berada di dalam zona pertahanan banyak negara seperti itu? Dan seandainya ya ini apakah ada kemungkinan terjadi perang terbuka di sekitar area IKN yang baru ini? Ya, kalau zona pertahanan tentu tidak ya, karena itu wilayah kedaulatan Indonesia kan, masih daratan Indonesia. Walaupun tadi dari titik dekatnya dengan wilayah konflik gitu ya, atau titik dekatnya dengan negara-negara lain di kota Nusantara ini, ibu kota negara Indonesia ini yang rencananya pindah ke sana ini memang dalam pandangan saya itu lebih rentan terhadap ancaman dibandingkan dengan di ibu kota yang sekarang ada di Jakarta gitu. Walaupun memang bentuk ancaman masa depan kan tidak melulu ancaman fisik ya, serangan udara misalkan ya, itu kan
tidak selalu harus mengerahkan pasukan ke sana gitu. Artinya dengan meluncurkan rudal balistik misalkan, atau bahkan mungkin rudal tenaga nuklir misalkan, itu kan juga bisa bisa menjangkau dimanapun ibu kota itu ditempatkan gitu. Tinggal pertanyaannya, ya kalau misalkan sedikit teknis ya, artileri pertahanan udara Indonesia itu mumpuni nggak untuk menjangkau atau menghalau ya serangan dari jarak jauh gitu. Ini menjadi tanda tanya gitu, karena memang salah satu catatan kita adalah bagaimana alutsista kita itu kan masih lemah ya. Kita masih mengadopsi apa yang disebut dengan minimum essential force ya, kekuatan minimum yang esensial. Artinya itulah yang baru kita mampu gitu ya. Padahal dalam situasi perang tentu kita harus betul-betul bisa menjaga setiap aset negara, bahkan terutama simbol-simbol negara ya di ibu kota negara seperti itu. Apalagi tadi kalau disinggung bahwa ada potensi terjadi perang terbuka di Laut Cina Selatan gitu ya, yang itu melibatkan negara-negara yang ada di sekeliling Indonesia. Indonesia itu kan negara yang berbatasan dengan 13 negara lain gitu ya, karena besarnya, dan karakteristik geografis Indonesia itu kan lautan yang memang apa namanya sangat terbuka dari masuknya mobilitas dari pihak asing gitu. Di sisi lain, kekuatan utama militer Indonesia itu justru di darat, bukan di laut ya. Kita menyebut negara maritim, kita menyebut nenek moyangnya pelaut, tapi orientasi kemiliteran Indonesia masih darat gitu ya. Kekuatan laut kita sangat-sangat minim ya. Dari 400 ribuan tentara Indonesia hanya 50 ribuan angkatan lautnya. Belum lagi nanti alutsista laut ya. Kapal selam kita masih sedikit, kapal laut untuk berperang ya, fregat macam-macam itu juga masih di bawah 200-an jumlahnya gitu. Untuk bisa menjaga saja ini masih sangat rentan gitu. Apalagi tadi kalau bicara tentang perang terbuka, dan kalau itu terjadi di wilayah Indonesia pasti yang akan dominan itu adalah perang udara dan perang laut gitu ya, bukan perang di daratan. Nah, catatannya tadi angkatan laut kita sedikit, angkatan udara juga kita masih sedikit, maka memang ini menjadi PR sejak lama sebenarnya dari Indonesia, bagaimana kemudian bisa mengubah orientasi kekuatan militer dari darat ke udara atau ke laut. Belum lagi tadi catatannya cyber gitu ya. Kita juga punya PR besar juga untuk kemudian menguatkan pertahanan cyber kita. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Lantas kemudian, ini kalau menurut Anda, bagaimanakah sorotan Anda terkait dengan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di ibu kota negara ini, Bung Budi? Ya, terus terang saya belum lihat ya apa sih yang dirumuskan oleh Kementerian Pertahanan, karena memang dokumennya belum dibuka. Maksudnya belum bisa dibuka secara publik gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan gitu ya, dengan potensi-potensi ancaman yang tadi saya paparkan ini itu sudah masuk ke sana gitu. Sepanjang interaksi saya di dunia militer gitu ya, dengan beberapa relasi, memang tadi ada catatan-catatan gitu. Ya saya pikir pemindahan ibu kota itu semestinya memang tidak gegabah hanya berbicara tentang pemerataan pembangunan, tidak hanya berbicara tentang ya di Jakarta sudah banjir, sudah macet gitu ya. Ya. Tidak hanya sesimpel itu gitu ya, tapi banyak aspek ya, karena memang itu nanti terkait dengan simbol negara, terkait dengan apa namanya kekuatan negara yang memang posisinya ada di ibu kota gitu ya, sehingga tentu aspek pertahanan dan keamanan pun harus menjadi aspek yang dipersiapkan gitu. Dan wacana penyiapan itu kan tidak muncul ya. Saya jarang itu mendengar ya pembahasan wacana penguatan pertahanan keamanan di ibu kota gitu. Itu model apa sih gitu ya yang kemudian dipersiapkan, terutama dikaitkan dengan alokasi personil militer ya, darat, laut, udara,
kemudian juga alokasi dari alutsista ya, baik darat, laut, udara, penempatan pasukan, kemudian penyiapan berbagai persenjataan di kisaran ibu kota, dan penataan secara struktur kemiliterannya itu seperti apa? Apakah memang nanti ada kodam baru misalkan di daratnya, atau kemudian ada pangkalan militer laut baru misalkan di sana? Ini kan juga belum terbuka ya secara publik. Itu Bung Ajis. Ya, baik Bung. Terakhir ini Bung, menurut Anda, bagaimanakah konsep penyusunan master plan sistem Hankam yang efektif dan efisien yang mampu mengatasi segala macam gangguan keamanan dan pertahanan di ibu kota negara, Bung Budi? Ya, pameo di dunia militer itu pertahanan yang terbaik adalah menyerang gitu ya. Artinya negara yang punya kekuatan untuk ekspansif ya, serangan ofensif, berarti dia sudah pasti punya kemampuan untuk defensif gitu, mempertahankan diri. Indonesia belum sampai ke level itu. Tadi saya sebut bahwa orientasi kita itu masih di MEF ya, minimum essential force, masih minimum, masih defensif gitu ya. Ada simulasi yang pernah dilakukan oleh salah satu relasi saya gitu ya. Kalau terjadi perang misalkan, bahkan hanya dengan Malaysia saja ya, Indonesia Malaysia, siapa yang akan menang? Ya tergantung perangnya di mana gitu. Kalau misalkan Malaysia nyerang Indonesia, ya Malaysia kalah. Tapi kalau Indonesia nyerang ke Malaysia, Indonesia belum punya kemampuan sampai menyerang Malaysia gitu ya. Artinya kita memang punya kemampuan defensif, teman, itu simulasi yang sangat sederhana gitu ya. Makanya kemudian kalau bicara tentang penyusunan master plan, sistem Hankam yang efektif, efisien gitu ya, untuk bisa menopang keamanan dan pertahanan ibu kota, idealnya sih ya kita memiliki segalanya. Tentara yang banyak gitu ya, dengan berbagai matra tadi, kemudian juga mengantisipasi dalam konteks dunia maya ya, serangan cyber, dan juga alutsista yang juga memadai. Cuman kan pertanyaannya, alokasi anggaran kita cukup nggak gitu ya di Kementerian Pertahanan ini. Walaupun memang Kementerian Pertahanan ini kan salah satu kementerian yang mendapatkan alokasi anggaran yang tinggi. Gitu. Cuman memang serapannya masih ke personil gitu, belum ke penguatan alutsista. Ya step by step saya melihat memang ada progres ya, penguatan alutsista. Cuman kan kita juga harus melihat siapa yang menjadi potensi ancaman atau potensi musuh gitu. Seberapa cepat mereka menyiapkan diri gitu di dalam kekuatan pertahanan keamanannya gitu. Kalau kita nambah tapi tidak secepat pertambahan negara-negara lain, memang ini juga menjadi ancaman ya buat kita. Walaupun memang dunia ini kan sekarang coba didorong ke arah perdamaian ya, dibuatlah regulasi-regulasi hukum internasional supaya manusia itu tidak terjebak dalam kondisi peperangan gitu ya. Dan memang itu yang kemudian diharapkan oleh manusia ya, perdamaian yang abadi. Cuman kembali bahwa fitrah peradaban, perang itu menjadi cara penyelesaian gitu ya, yang memang dilakukan untuk persoalan-persoalan politik gitu. Makanya antisipasi terhadap perang itu tetap harus dilakukan gitu. Karena kalau tidak siap perang, maka ya kita akan menjadi santapan kalau memang situasi itu terjadi. Gitu. Mau tidak mau, suka tidak suka, walaupun rezim kita atau suasana internasional kita ini mengarah kepada perdamaian, tetap kesiapan untuk berperang itu harus kemudian dimiliki oleh setiap negeri manapun. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung Budi, ini Masya Allah ini luar biasa ini. Terima kasih atas pencerahannya dan juga terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Terima kasih, semoga Anda dan keluarga senantiasa sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum Bung Budi Mulyana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam.
Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.